kita masuk ya ke penjelasan Metaforce-nya. Yang sebelumnya kita menjelaskan tentang teknologinya. Di sini saya perkenalkan Metaforce, yaitu target utamanya adalah menjadi platform DeFi atau platform keuangan terdesentralisasi pertama di dunia. Nah, jadi dengan pola produk ekosistemnya atau produk awalnya yaitu pemasaran, ya, pemasaran matriks sistem terdesentralisasi 100% pertama di dunia. Jadi di sini kalau ada pemasarannya, ya artinya ada produknya. Ya, produk itu ada banyak jenis. Pada umumnya orang-orang yang biasa itu mengenal produk itu bisa dipegang, ya, bisa disentuh seperti itu. Tapi di sisi lain ada namanya produk digital, seperti misalnya pulsa itu ada nilainya, kita transaksikan, nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh, itu adalah produk, ya, produk digital. Mungkin ada hal-hal lain seperti token listrik. Nah, sama pemasaran matriks sistem yang mana kita pasarkan di Metaforce ini, dia di dalam bentuk digital, alat atau aset dalam bentuk digital. Yaitu tadi matrik sistem yang disebut dengan level, nanti tidak kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini adalah pengembangan pertamanya atau produk pertamanya, yang mana program ini, matrik sistem ini, ketika kita pasarkan, kita membeli, maka kita akan mendapatkan fungsional atau manfaat dari membeli program tersebut. Ada banyak sekali, selain kita bisa melakukan pemasaran kembali dengan bonus 100%, kita juga akan mendapatkan banyaknya produk ekosistem dari Metaforce, seperti SFC atau token, atau Metaforce Coin, ke depannya ada NFT, seperti itu. Nah, matriks sistem itu adalah alat untuk mendapatkan seluruh produk ekosistem Metaforce, yang mana konsep ini terdesentralisasi menggunakan sistem terdesentralisasi penuh, yaitu 100%. Artinya Silado Oktanikop ini menciptakan sistem matrik beserta produknya dan dibuka secara umum untuk teman-teman menjalankan bisnis atau menciptakan bisnis sendiri. Kita bisa melihat roadmap-nya Metaforce, ya. Roadmap-nya Metaforce itu baru berjalan di fase kedua, yaitu peluncuran Force Classic, dan itu pun masih pra-peluncuran. Sekitar 1 atau 2 minggu ke depan, mungkin produk pertamanya akan diluncurkan, yaitu NFT. Kemudian ada banyak lagi produk-produk berikutnya yang kita lihat program atau roadmap ini sangat jauh ke depannya. Artinya kita bisa dibilang belum dimulai, belum sepenuhnya diluncurkan, masih pra-peluncuran. Artinya masih besar peluangnya untuk mendapatkan pengembangan atau momentum dari bisnis ini. Oke, teman-teman, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di slide ini saya menekankan kepada teman-teman yang ada di Zoom meeting, ya, bisnis ini memang baru, ya. Bisnis ini adalah bisnis pemasaran dan bukan bisnis investasi. Di sini saya menampilkan 2 gambar, yang satunya adalah bisnis investasi dan satunya bisnis pemasaran. Nah, bisnis investasi ini sendiri itu terkadang orang-orang salah dalam pemahaman. Investasi itu adalah sebuah produknya di dalam bisnis pemasaran. Artinya ada sebuah program atau develop network yang mana mengembangkan bisnis jaringan, tapi produknya produk investasi. Nah, produk investasi ini contohnya adalah ROI, ya, yang ada janji-janji profitnya, misalnya 1%, 2% per hari, 30% per bulan. Nah, itu namanya bisnis investasi. Nah, kalau di Metaforce itu lebih ke bisnis pemasaran, penekanannya di situ. Artinya murni bisnis pemasaran. Apa yang dipasarkan yaitu smart contract matrix system yang disebut dengan level-level program tadi. Nah, jadi teman-teman harus sinkron dulu bahwa ini adalah bisnis, bukan investasi. Oke, artinya kalau ini adalah bisnis, pastinya kita membeli suatu alat program, dan kita tidak mendapatkan janji-janji profit yang pasti, tapi kita mendapatkan sebuah potensi besar. Logikanya, ketika teman-teman membeli suatu alat, apapun itu, ya, yang mempunyai tujuannya, seperti misalnya senapan angin, ya, tujuannya untuk mendapatkan burung, pastinya menargetkan itu. Tapi tidak ada alat berupa senapan angin ini yang bisa menghasilkan pendapatan tetap. Misalnya setiap hari dapat 2 ekor, 2 ekor, 2 ekor gitu, enggak.
Nah, polanya itu yang harus dipahami. Artinya ini adalah alat yang kita beli untuk menghasilkan sebuah potensi besar. Berbeda dengan investasi. Oke. Nah, sampai di sini pastinya saya penekanannya di bisnis pemasaran agar teman-teman mengerti nih pemasaran dan investasi. Oke. Teman-teman, sebelum saya masuk ke lebih lanjut, saya ingin membuktikan bahwa bisnis ini bukan omong kosong. Bisnis ini adalah percepatan yang luar biasa. Bisnis ini dipercayai banyak negara. Dan kami meyakini bisnis ini menuju global trend. Oke. Artinya, kalau dulu kita mengenal bisnis-bisnis sistem binari, trinari, matahari, ini ada yang baru namanya matrix system yang terbukti menghasilkan. Teman-teman bisa melihat ini adalah bagian dari data Power Team Indonesia. Tim-tim leader yang menghasilkan data ini diambil 1 bulan aja. Ada yang bisa menghasilkan 15.000 ya dolar atau 200 jutaan lebih. Ada juga ya ibu rumah tangga bisa menghasilkan 9.000 dai stabil coin atau dolar, 140 juta. Ada banyak, 64 juta, 47 juta, 48 juta. Nah, dari sini jelas bahwa ini adalah potensinya tinggi. Bukan hanya sekedar berbicara bisnis ini mempunyai potensi, tapi sudah terbukti. Ini adalah data-data orang Indonesia, belum lagi kita berbicara tentang global. Nah, teman-teman harus menyadari pembuktian ini. Pembuktian ini adalah bahwa kita menyatakan bisnis ini memang luar biasa secara percepatan. 200 juta ya di dalam gaji pada umumnya sangat sulit didapatkan. Nah, di dalam pengembangan bisnis ini kita hanya melakukan pemasaran, menyampaikan informasi. Dalam 1 bulan bisa menghasilkan ratusan juta. Ya, ini adalah sebuah peluang besar yang harus diambil. Nah, di sini saya sudah membuktikan ini bisnis bukan omong kosong. Ya, bisnis ini ada uangnya, ada kripto asetnya, dan bisnis ini adalah bisnis kita sendiri yang kita bangun. Teman-teman nanti setelah membeli level program, artinya sudah jelas membeli sebuah program matrix system sebagai alat untuk bisnis sendiri. Oke. Di sini saya akan menjelaskan alat transaksi yang digunakan di Metaverse. Di Metaverse ini kita menggunakan alat transaksi cryptocurrency. Jadi karena bisnis ini berskala global, lintas benua marketnya, jadi teman-teman bisa memasarkan program ini ke negara manapun, begitu juga di negara lain juga melakukan hal yang sama. Nah, alat transaksinya pastinya bukan rupiah, ya. Alat transaksinya adalah kripto yang digunakan untuk membeli level-level program tadi. Apa kriptonya? Kriptonya yaitu menggunakan DAI Stabil Coin. Teman-teman, DAI Stabil Coin ini adalah cryptocurrency atau token yang mempunyai nilai yang normal, ya, mengikuti harga dolar. Jadi dia stabil, satuannya adalah dolar, artinya 1 DAI Stabil Coin sama dengan 1 dolar. Kalau dolarnya kursnya 15.000, artinya 1 dolarnya 15.000. Ya, 1 DAI-nya 15.000. Teman-teman harus menyadari DAI Stabil Coin ini adalah cryptocurrency yang memang sudah diakui di dunia. Bayangkan peringkatnya di market cap itu ada di urutan 13, ya, 10 sampai 15. Artinya secara volume transaksi ini banyak digunakan di banyak alat transaksi digital. Jadi teman-teman jangan khawatir, DAI Stabil Coin ini juga sudah sah diperjualbelikan di Indonesia, di toko kripto ataupun Indodax, ya. Dan DAI Stabil Coin ini adalah satu-satunya cryptocurrency yang mempunyai nilai anggunan atau jaminan smart contract. Jadi program algoritma yang mengamankan kestabilan dari DAI Stabil Coin mengikuti harga dolar. Oke. Selain dari itu juga, teknologi yang kita gunakan di dalam pengembangan Metaverse ini yaitu Polygon, jaringan Polygon. Polygon ini adalah pengembangan untuk solusi percepatan program blockchain Ethereum. Dia ada di lapisan keduanya plasma Ethereum. Saya tidak mengulas secara detail teknologi Polygon, teman-teman bisa mempelajarinya di internet, itu adalah ilmu umum. Jadi Polygon ini cukup diandalkan secara transaksi kecepatan, kemudian gas fee-nya murah untuk menjalankan sebuah proyek blockchain teknologi. Nah, inilah yang dipakai oleh Metaverse. Nah, menariknya, setelah ekosistem terbentuk, ternyata Metaverse juga akan mengembangkan
Produk pertamanya yaitu MetaPorse Coin. Jadi ada koin utama yang akan di-IDO-kan, akan dilistingkan. Setelah ada nilainya secara global, maka transaksi yang kita gunakan ke depannya adalah kripto kita sendiri. Seperti itu. Ini menarik. Oke. Teman-teman, kita masuk ke sistem. Nah, jadi kalau tadi kita berbicara tentang pemasaran matrik, apa sih matrik itu? Nah, matrik itu adalah sebuah program yang dibuat oleh Lado Oktanikov. Dia mendesain sebuah program yang unik, yang bermanfaat untuk orang-orang menjalankan bisnis seluruh dunia. Program didesain, ditanamkan di dalam teknologi blockchain. Nah, itulah yang kita beli. Ya, ada berapa banyak disediakan di dalam blockchain Polygon itu ada 12 level program yang terdiri dari 2 matrik. Namanya matriknya itu S3 dan S6. Ya, S3 dan S6. Ada perbedaan antara S3 S6. Kalau S3 dia mempunyai 3 titik program. Kalau S6 dia mempunyai 6 titik program. Yang mana disediakan ada 12 level program. Level 1 itu adalah S6. Jadi kalau teman-teman membeli level 1 aja nih, itu program matriknya S6 tuh. Kalau membeli sampai level 2, itu matriknya S6 juga, tapi nilainya berbeda. Ya, level 1 harganya $5, level 2 harganya $10. Nah, setelah teman-teman membeli misalnya sampai level 3, maka satu mendapatkan yang S3-nya. Harganya $20. Dan teman-teman bisa melihat ya, S3 itu ternyata di dalam 12 level ini ada di 4 program level. Di level 3, level 6, level 9, dan level 12. Yang lainnya adalah S6 matrik. Nah, inilah produk-produk yang kita pasarkan. Inilah alat kita untuk menjalankan bisnis. Inilah alat kita untuk mendapatkan aset digital. Banyak sekali fungsi dari matrik sistem ini, selain dari yang saya sebutkan tadi, matrik sistem yang kita beli berupa level-level ini adalah alat untuk mendistribusikan SFC token, alat untuk mendistribusikan NFT ke semua orang. Nanti pada saat beberapa minggu ke depan akan didistribusikan sesuai dengan matrik level program. Kemudian akan banyak fungsionalnya matrik sistem ini ketika kita beli saat ini. Kedepannya matrik sistem ini akan menjadi sumber ekosistem produk blockchain yang ada di Metaporse. Jadi ini adalah alat atau program aset berupa aset program yang tertanam di dalam blockchain Polygon yang mempunyai banyak manfaat. Oke, kita akan detailkan bagaimana cara kerja matrik ini. Jadi si Lado Oktanikov membuat sebuah logika program untuk bisnis pemasaran. Dia menciptakan program matrik. Program matrik itu ditanamkan di dalam blockchain dan dibuat semacam level program. Nah, di sini kita bisa melihat ada 2 matrik sistem. Untuk S6, cara kerjanya, S6 ini ada 2 baris, ya, 1, 2, dan terdiri dari 6 titik program. Ya, 6 titik program matrik kosong. Itulah yang dimaksud dengan S6, artinya 6 titik. Ketika teman-teman membeli matrik S6, maka akan mendapatkan 6.0 matrik untuk dipasarkan kembali. Oke. Ketika teman-teman bisa memasarkan program 1 dan 2, maka kita belum mendapatkan bonus. Oke, artinya kita belum menghasilkan nih, berhasil memasarkan program matrik yang ada di kita, yang ada di matrik kita di baris pertama ini. Pertanyaannya, kenapa kita belum dapat? Karena hasil pemasaran program 1 dan 2 ini akan diberikan kepada orang lain atau mitra lain. Itulah yang disebut dengan limpahan tadi. Seperti itu. Akan diberikan kepada matrik atasnya. Bisa upland, bisa orang pasif, bisa crossland, bisa orang lain. Tergantung dari kondisi matrik atasnya atau random matriknya. Kemudian, kapan kita akan menghasilkan ketika kita memasarkan matrik S6 ini? Maka kita akan menghasilkan di baris keduanya. Jadi kalau di program ketiga, keempat, kelima berhasil kita pasarkan sehingga ada orang bergabung dan membeli level-level program di bawah ini, maka kita akan menghasilkan bonus 100%. Ya. Kemudian di program ke-6 ini menghasilkan 100%,
tapi berupa recycle. Recycle itu apa? Pembelian ulang 6.0 matrik. Jadi kalau teman-teman pertama kali membeli matrik S6, itu mendapatkan 6.0, kalau sudah terisi penuh, berhasil dipasarkan kembali, maka akan dibeli level program berikutnya, ya, atau siklus berikutnya. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk S3 itu adalah matriks sistem yang terdiri dari satu baris dan 3 titik program. Ketika teman-teman memasarkan titik-titik program ini, maka akan menghasilkan 100%. Jadi ini adalah matrik pasif. Kenapa dikatakan matrik pasif? Kalau teman-teman tidak berhasil memasarkan matrik sistem S3, maka tidak akan pernah menghasilkan dari matrik ini. Tapi di sini, di S6, ada potensi pasifnya dalam arti bonus limpahannya. Jadi hanya membeli matrik S6, kemudian kita ada potensi untuk mendapatkan limpahan berupa bonus 100%. Limpahan itu dari mana sebenarnya? Itu dari pemasaran orang lain. Ketika orang lain berhasil memasarkan di matriknya mereka di baris kedua ini, nah dari sinilah sumber potensi limpahannya. Jadi teman-teman, ini murni bisnis pemasaran. Setiap orang yang membeli program S6 itu bisa memasarkan 6 kali, ya. Kalau habis, ya beli lagi dari alokasi dana dari program terakhir. Begitu juga S3. Jadi di sini ada produknya yaitu matriks sistem. Jadi kalau kita membeli, kita bisa memasarkan kembali. Jadi titik-titik kosong yang ada di matrik kita itu sebenarnya itu adalah matrik kosong yang harus kita pasarkan. Seperti itu ya cara kerja force matrik klasik. Kita masuk ke penyempurnaan fungsional program matrik. Nah di sini mungkin beberapa orang mengerti tentang matrik di pengembangan proses atau matrik-matrik pada umumnya, yang mana tidak ada menu reactivation on. Nah, di sini, di MetaForce ini difungsikan ada namanya reactivation on off. Kalau kita off-kan, maka bonus kita itu ya dialokasikan 25%, komisinya itu masuk ke smart contract product. Jadi kalau reactivation ini, itu sebaiknya ingin mendapatkan bonus full, itu jangan di-off-kan. Oke, kalau teman-teman ingin memberikan komisi 25% ke smart contract global product, maka teman-teman harus off-kan reactivation-nya. Nanti smart contract product, nanti kita jelaskan alokasinya untuk apa. Oke, kemudian ada namanya auto upgrade on off. Nah, di matriks sebelumnya nggak ada, ya. Tapi di MetaForce ada namanya on-off auto upgrade. Jadi kita bisa melakukan auto upgrade secara otomatis. Seperti apa cara kerjanya? Satu hal yang perlu dipahami, on auto upgrade ini hanya berlaku di level terakhir, ya, di level terakhir. Jadi di level terakhir itu teman-teman bisa melihat matrik yang ada di sini, ya, di S6. Untuk S6 di program 4 dan 5 ini seharusnya kita mendapatkan bonus 100% di recycle pertamanya atau di putaran pertamanya. Tapi secara sistem ini dialokasikan, ya pembayaran ini dialokasikan untuk membeli yang lebih tinggi satu tingkat. Oke, artinya on auto upgrade itu akan berefek di siklus pertama aja. Maka bonus yang kita dapat seharusnya 300% satu siklus, kita hanya mendapatkan 100% dari sini aja. Nah, kemudian kalau seandainya posisi level terakhir yang kita beli itu ada di S3, misalnya membeli sampai level S3, kan S3 yang terakhirnya, yaitu level 3. Maka alokasi recycle-nya itu full dari program 1 dan 2. 100% tambah 100%, maka secara otomatis akan membeli level berikutnya. Oke, artinya satu siklus di S3 itu kita tidak mendapatkan hasil yang kita dapatkan digantikan dengan level atau produk level matrik yang lebih tinggi. Itu fungsional matrik, program atau penyempurnaannya. Oke. Nah, di sini teman-teman harus menemukan logika di dalam bisnis ini. Ya, bagaimana logika program S6 matrik? Jadi teman-teman, ketika membeli matrik sistem, maka akan mendapatkan 6 space kosong. Ketika teman-teman berhasil memasarkan 6 space kosong kepada si A, kepada si B, bonus belum dapat, ya 0%.
Ketika teman-teman memasarkan kepada si C, si D, si E, dan si F, maka mereka bergabung, maka kita mendapatkan bonus 100%, yang untuk F-nya, penjualan kepada si F, maka bonusnya itu akan dikeluarkan sebagai pembelian 6.0 berikutnya. Nah, menariknya, A, B, C, D, E, F ini, orang-orang yang kita pasarkan atau orang yang ikut membeli matrik kita ini, mempunyai 6 matrik level yang sama. Artinya adil, semua orang mempunyai 6 matrik yang sama untuk S6. Dan ini mereka juga memasarkan kembali 6.0 matrik mereka masing-masing. A, B, C, D, E, F, ya, mereka juga memasarkan 6 program. 6 program yang mereka pasarkan ketika habis 6 ini, mereka akan membeli ulang kepada kita. Oke. Nah, artinya A, B, C, D, E, F ini, orang-orang yang kita ajak di dalam pengembangan bisnis ini, mitra kita, itu tidak menutup kemungkinan akan membeli berulang ketika stok mereka habis atau matrik-matrik kosong mereka habis, berhasil mereka pasarkan kepada orang lain. Nah, disinilah potensi bonusnya. Bonus yang keduanya, artinya dari bonus recycle. Oke. Teman-teman harus menyadari, makanya ketika ada teman kita ingin bergabung membeli matrik, ya, ketika mereka berhasil membeli matrik, pastinya kita juga harus mengajarkan bagaimana cara penggunaan matrik, memasarkan seperti apa, fungsionalnya seperti apa, tujuannya untuk itu, agar mereka bisa melakukan pemasaran kembali. Kalau stok mereka habis, mereka akan membeli kembali. Tapi semua itu, logika ini berdasarkan smart contract. Jadi bukan seperti logika kita menjalankan MLM, ya, habis produk stokis kita membeli lagi ke perusahaan. Itu kan cara manual. Nah, ini secara otomatis. Secara otomatis teknologi blockchain, algoritma. Oke. Nah, bagaimana logika program S3 matrik? Kalau S3 matrik ini itu adalah penjualan langsung. Ketika kita membeli matrik S3 pertama kali, kita hanya bisa memasarkan 3.0, ya, artinya kita berkesempatan untuk memasarkan 3 matrik kosong. Kita pasarkan kepada si A, si B, si C. Maka bonus A, B ini dapatnya 100% masing-masing. 100%-nya dari mana? Dari nilai-nilai level yang tadi kita sebutkan, ya. Kalau level 3 ya artinya $20, tergantung dari nilai levelnya. Dari modal kita membeli level tersebut. Nah, program yang C itu dialokasikan untuk membeli 3 level kosong atau 3 matrik kosong berikutnya, sehingga ketika kita memasarkan kepada si D, si E, maka dapat lagi, kemudian terjadi pembelian level atau recycle kembali. Artinya satu siklusnya dapat 200%, satu siklusnya dapat 200%. A, B, C, D, E, F, ya, berhasil kita pasarkan ke orang-orang ini atau mitra kita ini, maka mereka juga mempunyai matrik yang sama untuk dipasarkan kembali, yaitu mempunyai 3 matrik level kosong untuk dipasarkan. Kalau 3-3-nya habis, ya, masing-masing orang ini menghabiskan 3 level kosong, maka dia akan membeli kembali secara auto sistem yang disebut dengan recycle. Oke. Kita lanjut. Di sini kalau tadi kita memasarkan matrik sistem, produknya adalah matrik sistem, terus tujuan membeli matrik sistem itu untuk apa? Nah, di sini ada beberapa poin dasar yang perlu saya sampaikan. Matrik sistem itu tujuannya adalah pertama, level program matrik itu adalah alat atau sistem bisnis lengkap beserta manajemen keuangannya yang bisa dipasarkan kembali atau dijual kembali sesuai dengan matrik kita masing-masing, dan keuntungannya 100% tergantung dari posisi matrik yang dipasarkan. Itu secara fungsinya yang pertama. Yang kedua, level program matrik S6 adalah alat untuk mendapatkan potensi bonus dari pemasaran program level orang lain jika Anda pasif. Jadi kalau untuk S6 itu kalau teman-teman membeli, ya, tujuannya kalau pasif itu hanya untuk mendapatkan potensi limpahan, atau mungkin bisa dipahami sebagai alat untuk menjaring die stabil coin hasil dari pemasaran di dalam sistem Metaverse itu, supaya nanti terjaring di matrik kita diisi oleh orang-orang yang aktif sehingga kita mendapatkan bonus. Seperti itu. Kemudian yang ketiganya, level program matrik yang kita beli itu adalah alat untuk mendapatkan sumber income pasif dari
Force-nya, dari NFT-nya, dari staking programnya, dari metaverse-nya. Artinya itu adalah alat untuk mendapatkan sumber uang berikutnya di ekosistem produk blockchain-nya. Kemudian level program Matrix adalah akses kita untuk belajar tentang ruang kripto dan blockchain. Makanya di dalam pengembangan bisnis ini saya melihat banyak sekali kemajuan dari mitra-mitranya kita. Ada yang mungkin belum mengerti tentang kripto, dengan adanya metaverse bisa mengerti. Yang tadinya tidak mempunyai akun di toko kripto, dengan adanya metaverse bisa melakukan transaksi di toko kripto. Mengerti trust wallet, mengerti desentralisasi, mengerti blockchain, ya, mengerti smart contract, dan hubungan semuanya tentang teknologi ini akhirnya mengerti, dan pastinya itu adalah peningkatan pemahaman yang luar biasa di era digital ini. Kita sama-sama tahu, ya, pemerintah juga menyarankan kita mulai masuk di dalam pengenalan blockchain teknologi. Apa itu desentralisasi, apa itu NFT, apa itu metaverse. Kebetulannya metaverse ini itu bergerak di situ. Seperti itu. Jadi dengan adanya membeli Matrix itu, ya kita mengakses itu untuk belajar di ruang kripto dan blockchain. Kemudian yang kelima, level matrix system adalah sebagai syarat untuk mendapatkan potensi uang dari program metaverse ekosistem seperti platform metaverse nanti yang akan didevelop, platform NFT atau tempat jual beli NFT. Kemudian ada juga Academy Trader Club untuk memahami cara-cara trading yang benar. Game blockchain yang mungkin kita bisa bermain game bisa menghasilkan produk ekosistem blockchain dan lain-lain. Ya, tanpa matrix system kita tidak bisa mengakses semua develop dari proyek ini ke depannya. Level matrix system adalah alat untuk terhubung dengan orang-orang seluruh dunia dalam komunitas besar cryptocurrency. Jadi dengan adanya alat-alat yang kita transaksikan, kita bisa berkomunikasi dalam akademi, belajar ya tentang cryptocurrency, dan akhirnya mempunyai relasi yang cukup luas, mempunyai teman yang banyak, terkoneksi di seluruh dunia, bahkan dan termasuk Power Team juga itu masuk ke internasional, dan kita melihat dunia luar bahwa di sana ternyata proyek blockchain teknologi yang berhubungan dengan blockchain itu sangat diminati, sangat berkembang, mempunyai potensi banyak uang. Sayangnya di Indonesia belum menyentuh itu. Nah, itulah tujuan kita supaya Indonesia ya bersaing dengan global internasional. Oke. Nah, kita masuk ke produk yang keduanya. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas NFT. NFT ini adalah produk, ya, produk ekosistem dari Metaverse. Orang-orang mengerti tentang NFT, ya, banyak mendapatkan informasi tentang NFT. NFT ini adalah sebuah aset digital juga, tapi dia mempunyai kode unik terbatas. Kalau cryptocurrency itu adalah digital asset yang mempunyai banyak total supply dengan kode yang sama. Kalau NFT ini lebih ke karakter tersendiri atau kode tersendiri. NFT ini adalah sebuah implementasi karya seni, bisa dibilang seperti itu, keunikan dari karya tersebut sehingga menciptakan nilai, kemudian fungsional sehingga menciptakan nilai. Nah, untuk NFT royalty ini yang diciptakan oleh Metaverse, itu lebih ke fungsional. Jadi kalau kita dapat NFT ini, ke depannya kita bisa mendapatkan dana royalti tadi, ya, dana produk yang tadi ada komisi on off atau upgrade tadi, kemudian dana recycle dari ID1. Jadi semua dana yang tergabung di seluruh dunia yang dikeluarkan dari komisi off auto upgrade, off reactivation, itu kan ngumpul di dalam smart contract. Nah, dari smart contract itu nanti akan mengelola 30% total global itu menjadi NFT royalty. Maka teman-teman ketika mendapatkan royalty NFT artinya mendapatkan potensi passive income. Nah, bagaimana cara mendapatkan NFT ini? Pastinya karena ini bernilai, ini ada fungsinya, ini adalah alat untuk mendapatkan sesuatu. Pastinya ada syaratnya. Pertama, teman-teman harus minimum membeli 5 level klasik, ya, di harga saat ini. Itu syarat pertamanya. Kemudian yang kedua, syarat yang keduanya, teman-teman harus membeli level berikutnya di
penuh, peluncuran penuh nantinya, artinya di harga normal nanti teman-teman harus membeli level berikutnya. Kalau kita level 5, artinya untuk mendapatkan potensi NFT, syarat keduanya harus membeli level 6. Baik itu beli manual atau auto upgrade otomatis. Belum sampai di situ, kita hanya mendapatkan NFT, tapi NFT tersebut belum aktif. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita harus mengaktifkannya menggunakan SFC token. Yang SFC token tadi kita dapatkan dari pembelian matrik tadi. Berapa SFC yang dibutuhkan? 3.500. Oke. Banyak sekali SFC yang dibutuhkan. Benar, karena untuk menciptakan nilai dari SFC itu sendiri, untuk membakar atau burn dari total supply-nya SFC itu sendiri. Nah, dengan adanya pola seperti ini, artinya ekonomi atau nilai produknya akan terbentuk. Jadi kalau orang ada NFT tapi belum aktif, dia tidak membutuhkan SFC, maka dengan sendirinya dia akan mencari SFC itu seperti apa caranya, mungkin dia akan membeli di level berikutnya, sehingga efeknya memompa dari matriks sistem itu sendiri, atau mungkin dia akan mencari kepada seseorang yang mempunyai stok SFC, sehingga terciptalah nilai. Polanya akan seperti itu. Nah, kemudian NFT ini, itu ada level-levelnya. Jadi ada presentasi levelnya, nanti di slide berikutnya kita jelaskan. Untuk menaikkan level NFT di level berikutnya, kita harus mempunyai 3 NFT di level 1 untuk naik ke level 2. Dan begitu juga ingin naik ke level 3, kita harus mempunyai 3 NFT di level 2. Polanya akan seperti itu. Nah, apa keuntungan kenaikan level NFT? Di sini kita bisa melihat bonus royalti 30% dari dana produk ini dibagi, ya, 30% itu dibagi 7 level. Jadi totalnya 100%, itu dibagi menjadi 7 level NFT. Level 1 itu 10% dari dana produk global. Kemudian level 2 11%, level 3-nya 12%, level 4 yaitu 13%. Level 5 itu 14%, level 6 15%, dan level 7 itu 25%. Ya. Jadi teman-teman, pastinya ketika kita mendapatkan NFT level 7, itu lumayan karena ada dana produk yang terkumpul secara global, 30%-nya diambil, maka kita mendapatkan hasil pembagian 25%. Oke. Nah, selain dari itu juga, apalagi yang akan dikembangkan sebagai potensi uang berikutnya? Ya, setelah peluncuran NFT, ada namanya marketing matrik BOSS. Ya, matrik BOSS ini adalah matrik sistem, yang mana matrik sistem ini juga fungsinya adalah alat untuk sama seperti Porsche Classic yang bisa kita pasarkan kembali. Nah, di sini adalah gabungan dari 5 matrik. Ada S30 terdiri dari 30.0, S14 terdiri dari 14.0, S6 terdiri dari 6.0, S3 terdiri dari 3.0, dan S2 terdiri dari 2.0. Saya tidak mendetailkan ini karena peluncuran BOSS matrik ini masih lama, ya, mungkin beberapa bulan yang akan datang. Tapi perlu saya sampaikan karena secara global sudah dibuka bahwa BOSS matrik itu bentuknya seperti ini, harganya pun sudah tahu, ya. Kalau level 1 yaitu 10, level 2 80. Kita bisa melihat total matrik BOSS ini terdiri dari 10 level, yang mana 10 level program matrik ini, ya, itu dibagi 2, ada namanya basic dan ada namanya pro. Untuk basic, itu pastinya dengan nilainya yang cukup terjangkau, ya, artinya menargetkan market kelas menengah ke bawah. Kemudian ada namanya matrik pro, yang BOSS klasiknya, ini harganya lumayan mahal, ya, ini menargetkan investor level. Kenapa investor level ingin membeli matrik-matrik besar seperti ini dengan nilai yang cukup fantastis, mengeluarkan banyak modal? Karena BOSS matrik ini fungsionalnya ke depannya itu adalah alat untuk mendistribusikan, ya, SFC token, Metaforce Coin utama, dan mendistribusikan SFC. Jadi semakin besar level-level program, dengan level 10-nya harganya mencapai
45.000 DAI stablecoin, maka kita akan lebih cepat menghasilkan produk-produk ekosistem itu tadi. Oke, seperti itu. Teman-teman, di sini saya masuk sebentar di akunnya, ya. Jadi kita akan detailkan sebentar interface-nya. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan interface. Kenapa saya bilang interface? Karena ini sebenarnya adalah tangkapan layar aja, tangkapan dari data yang ada di Polygon. Jadi ini tidak seperti akun pada umumnya, ini adalah tampilan atau untuk memonitor bisnis kita. Jadi kita bisa melihat bahwa ID ini sudah membeli matrik klasik itu sebanyak 9 level, dan kita bisa melihat perkembangan bisnisnya dengan cara mengklik preview. Seperti contoh di sini, di level 1, ya, akun ini atau orang ini membeli level 1 dengan harga 5 DAI stablecoin, dan dia juga sudah memasarkan matrik ini, ya, sebanyak 39 siklus. Jadi 39 siklus itu artinya dia sudah memasarkan 6.0 ini sebanyak 39 kali berulang recycle. Hasil yang didapatkan dari modal 5 DAI stablecoin ini, dia melakukan pemasaran kembali, dia bisa menghasilkan 1.170 DAI stablecoin. Oke, jadi dengan membeli satu produk satu kali, yaitu berupa matrik sistem, kita bisa memasarkan berkali-kali, dan bonusnya 100%, akumulasinya bisa menghasilkan 1.170 DAI stablecoin, estimasi selama kurang lebih 1 bulan. Ya, jadi ini menarik, teman-teman. Kita membeli satu kali, bisa memasarkan beberapa kali. Kemudian di sini juga ada matrik S3, ada matrik S3, ya. Kemudian di sini ada level terakhir. Tadi kita menjelaskan ada namanya fungsional on-off auto upgrade. Nah, di sini kita bisa melihat kebetulan level 9 ini, ya, itu adalah level terakhir. Ketika level terakhir ini dibeli oleh seseorang, dia akan mendapatkan bonus 100% karena dia adalah program S3. Maka hasil dari penjualan ini akan masuk ke smart contract product, ya. Akan masuk ke dana beku. Maka dana beku ini menunggu pembelian atau penjualan di matrik kosong berikutnya. Yang mana ketika ini laku terjual, artinya ada yang membeli atau berhasil kita memasarkan, maka ini terakumulasi, ya, 1.280 ditambah 1.280 akan masuk, ya, ditambahkan, maka dengan otomatis membeli ke level 10. Nah, itu fungsionalnya seperti itu contohnya. Nah, teman-teman, ini adalah interface. Kita juga bisa melihat secara detail tentang transaksi yang kita dapatkan atau total transaksi yang terjadi di dalam akun kita. Nah, di sini pastinya kita bisa melihat salah satu misalnya di sini, ya, kita klik, dan ini adalah menuju ke Polygon Scan, ya, jadi menuju ke blockchain Polygon sebagai historical permanen. Nah, inilah yang disebut dengan transparansi. Nah, jadi dari address wallet ini kemudian digerakkan oleh smart contract, nanti smart contract akan melakukan prosesnya. Ya. Oke, smart contract-nya juga bisa kita klik, dan kita bisa melihat bahwa smart contract ini ternyata juga sudah terverifikasi. Ya. Kode smart contract-nya sudah terverifikasi. Kemudian di sini juga kita sudah bisa menganalisa programnya secara transparan. Oke. Nah, di transparansinya jelas. Dan bahkan transaksi yang ada di smart contract-nya Metaverse itu bisa kita lihat di sini berjalan, ya, 17 detik yang lalu, 17 detik yang lalu, di sini ada transaksi. Ya, di sini ada membeli level, ada proses registrasi 20 detik yang lalu. Di sini ada registrasi 22 detik yang lalu, ada lagi yang membeli level, ada lagi yang membeli. Ya, jadi secara langsung bisa kita lihat semua transaksi yang ada di Metaverse. Ya, artinya tidak ada hal yang ditutupin di dalam dana yang
ditransaksikan di dalam smart contract ini. Oke.